Oke. Halo, halo. Ya, Nah, udah bergabung semuanya, semoga ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah join juga siang ini. Kita mau chatting Sabtu siang lagi gitu ketika ya. Udah usia. 2 minggu ya. Udah 2 minggu. Dan kali ini temanya nih menarik nih. Tentang kemarin sudah juga dipublikasiin juga ya tentang interpersonal relationship. eh Susah ya, ini panjang banget ya, grow old together gitu ya. Tapi dalam kaitannya relasi gitu ya. Gitu kan ya, Kak? Hmm. Jadi, grow all together relasi interpersonal di era digital. Ya, oh ya Itu tambahannya tema di era kecilnya. digital ya. Ya, karena memang era saat ini gitu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini gitu ya, saya mau kasih pengumuman dulu gitu ya. Nanti 2 minggu lagi kita nggak ada Sabtu chatting siang kan ya Kak. Kita ada di webinar ya tanggal 12 Juni gitu ya. Hmm. Jam 1 siang sampai jam 14. Jadi kalau ini tanggal cantik loh, 12, 13 sampai 14 ya. Jadi tanggal 12 Juni jam sorry, iya benar ya, 13. 12 Juni jam 1 sampai jam 14.40 tepatnya, kita akan sama-sama ada webinar tentang menjadi pribadi yang tangguh. Nah, pengen menjadi pribadi yang tangguh, kita sama-sama belajar ya nanti di webinar yang akan kita selenggarakan. Dan nanti posternya akan menyusul dan boleh langsung daftar di link pendaftaran yang ada dan ada spesial diskon buat follower dari WeChat gitu ya. Nah, oke deh. Oke, tanpa berlama-lama lagi gitu ya. Saya Kris Servina dan saat ini sudah bergabung dengan saya Kak Francisca Saks gitu ya. Boleh dipanggil Ibu, boleh juga gitu ya. Missis juga sudah boleh gitu ya. Memang Sudah sudah tua. gitu ya. Oke deh. Nih hari ini topiknya apa sih Kak? Ya, jadi hari ini tanggal 29 Mei itu adalah hari lanjut usia nasional. Itu hari lanjut usia nasional di Indonesia. Mungkin banyak yang yang belum tahu karena ini mungkin apa sih lanjut Termasuk usia aku loh kayaknya nggak nggak. tahu loh Kak. Iya, karena mungkin kurang relevan gitu buat kita sebagai anak muda gitu ya, sebagai orang yang masih sehat gitu ya, lanjut usia mah mikirnya nanti aja gitu ya. Tapi nggak juga gitu Kak. Momen ini penting hari lanjut usia nasional untuk ngingetin kita juga bahwa suatu saat kita akan tua juga loh. Suatu saat Betul. kita akan tua dan juga akan perkembangannya nggak akan seperti sekarang loh. Mungkin akan lebih secara fisik lebih renta gitu, dan kemudian mungkin secara kognitif menurun, psikososial mungkin juga teman-temannya banyak yang kehilangan gitu karena faktor usia. Jadi ya penting juga ini untuk kita ingat tanggal 29 Mei itu hari lanjut usia nasional gitu. Jadi Ya, dan kenapa juga hari lanjut usia dan juga hari bertambahnya usia Kak Siska ya. Happy birthday. Oke, boleh apa ya. Oh, sih, salah. itu rahasia sebenarnya. Oh, gitu ya rahasia. Oke, sorry. Tenang, Tapi tahunnya tidak disebutkan, tanggalnya aja. tahunnya jangan disebutkan. Rahasia soalnya takut nanti banyak yang minta traktir. Tapi kan kalau Jauh kalau juga, pandemi Kak. kan traktirnya gimana? Ya, makasih. Dan ya, hari lanjut usia nasional ini, makanya kepikiran tadi untuk kemarin-kemarin itu untuk bahas mengenai menua bersama gitu. Dan konteksnya saya mau ambil di sini, saya mau tarik di sini konteksnya ke hubungan interpersonal. Karena sempat baca gitu ya satu penelitian longitudinal terlama gitu ya, dari Harvard University, dari Universitas Harvard. Ini penelitiannya menarik nih, dari penelitian ini longitudinal dijalankan selama 80 tahun. 80 tahun kita Wow, bisa lama bayangin. banget ya. Iya, jadi itu secara secara apa? Secara kontinu berlangsung penelitiannya.
Awalnya itu dilakukan penelitiannya tahun 1938. Jadi 1938 itu di Harvard di Amerika sana, konteks sejarahnya itu adalah setelah Perang Dunia Pertama menuju Perang Dunia Kedua gitu ya. Dan ini penelitian dilakukan sama laki-laki gitu ya, karena pada zaman itu kan perempuan sedikit yang masuk ke kampus gitu ya. Untungnya sekarang enggak gitu ya. Makanya ada Ibu Kris sebagai ibu dosen kita. Gitu. Udah Dulu, emansipasi wanita ya. iya, karena dulu perempuan nggak punya kesempatan yang lebih rendah gitu untuk masuk ke kampus gitu, masuk ke universitas. Dan ini penelitian dilakukan di Harvard. Jadi kita bisa bayangin lah ya, Amerika, terus menjelang Perang Dunia Kedua, dan itu periodenya juga dibilang happy juga enggak, dibilang sejahtera juga enggak, karena kan masa-masa perang gitu ya. Dan itu nanti dilakukan sama mahasiswa laki-laki gitu ya. Dan awalnya tuh penelitian ini tujuannya untuk ngelihat faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi atau misalnya membantu atau mungkin kurang kurang mempromot orang untuk punya perkembangan yang positif. Jadi judul penelitian itu adult life, research about adult life gitu ya. Apa sih hal-hal yang bisa membuat orang itu dalam perkembangan hidupnya positif gitu. Dan awalnya dipikir asumsi awalnya bahwa yang bikin perkembangan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya, dengan kepuasan hidup yang tinggi adalah dengan kalau misalnya orang punya kondisi fisik yang baik sama. Terus kemudian intelektual dan kepribadiannya adaptif gitu ya, kayak Harvard gitu ya. Berarti kan orang-orangnya juga di situ secara kognisi pintar-pintar gitu ya. Dan juga jadi kondisi fisik, intelektual sama kepribadian yang menentukan nantinya ketika orang ini dewasa, ketika orang ini bertambah tua akan puas nggak sama hidupnya. Itu ya, asumsi awalnya gitu ya. Dan penelitian ini nggak cuma dilakukan sama di Harvard aja, tapi ada juga kontrol grupnya. Jadi grup kontrolnya adalah laki-laki juga. Jadi anak-anak remaja laki-laki juga yang tinggal nggak di Harvard, yang nggak kuliah di Harvard, tapi tinggal di kota dekat Harvard gitu. Jadi satu kelompoknya dalam mahasiswa, atau kelompok yang lain adalah ya remaja biasa gitu ya, pemuda biasa. Random ya. Random gitu. Jadi ada kontrol grupnya juga gitu. Dan menariknya penelitian ini justru malah ngelihat bahwa kepuasan dalam hidup itu dipengaruhi sama kepuasan dalam relasi interpersonal. Bukan tiga hal tadi gitu. Okay. Jadi yang mempengaruhi kepuasan hidup itu justru malah kepuasan relasi interpersonal. Jadi gimana relasi subjek penelitiannya sama keluarga, sama teman-teman, dan juga sama komunitas, sama rekan kerja, itu yang justru mempengaruhi kesehatan fisik gitu. Itu yang justru berkorelasi sama kesehatan fisik, dan juga membuat jadi faktor protektif gitu sama peristiwa-peristiwa di luar diri yang bisa membuat kepahitan, kayak misalnya perang gitu kan. Perang kita kan bisa kontrol gitu, nantinya keputusan politik gimana, dan kemudian apakah nanti zaman itu nanti Jerman menyerang Amerika, kita nggak tahu waktu itu, orang-orang itu nggak tahu. Tapi justru relasi interpersonal itu memproteksi kepuasan hidupnya gitu, kepuasan hidup dari peserta penelitian ini. Dan itu justru malah prediktor yang lebih kuat dibandingkan sama sosial ekonomi, IQ, ataupun faktor genetik gitu. Wow. Jadi kepuasan dalam hubungan interpersonal itu justru lebih penting ya. Jadi relasinya gimana dengan teman, keluarga, komunitas justru akan mempengaruhi kesehatan fisiknya gitu ya. Nanti ditambah umurnya gitu ya Kak ya. Dan ini penelitian longitudinal loh. Ingat loh, ini 80 tahun loh. 80 Waktu tahun yang panjang banget ya. Panjang gitu. Dan salah satu responden penelitian itu John F. Kennedy. Kalau tahu, salah satu presiden Amerika saat itu gitu ya. Beliau sayangnya meninggal karena dibunuh gitu ya. Iya, ditembak gitu. Dan makanya kita nggak tahu secara lebih panjang lagi gimana responnya, kehidupan beliau gimana. Tapi memang ditunjukin nama penelitian ini selama 80 tahun itu memang valid gitu, bahwa yang namanya kepuasan hidup itu dipengaruhi sama kepuasan interpersonal gitu.
Dan menariknya juga, ini penelitiannya sama laki-laki loh. Jadi kan laki-laki kan biasanya kan yang namanya interpersonal kan, oh apa kayaknya bukan temanya banget gitu. Yang namanya Benar. apa? Biasanya Yang namanya perempuan ya. bergaul. Biasanya perempuan gitu ya suka chatting, yang suka ngobrol, yang suka apa berbagi sama orang lain, berbagi apa? Maksudnya berbagi ngobrol gitu ya. Tapi enggak juga gitu yang menjalin hubungan Iya. sama orang lain perempuan gitu ya apa gendernya gitu. Tapi menariknya ini justru laki-laki gitu ya. Artinya Dan berarti tadi ini sebenarnya yang laki-laki butuh juga loh relasi kan berarti. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Benar juga gitu dan apa penelitian ini dilakukan dalam perjalanannya gitu ya dilakukan juga sama istri dari respondennya ataupun pasangan hidupnya ataupun keluarganya gitu. Jadi nggak cuma yang responden laki-lakinya aja dan salah satu pemimpin satu pimpinan dari studi ini gitu ya kan studinya 80 tahun berganti-ganti gitu salah satunya namanya George Valiant beliau bilang bahwa the key to healthy aging is relationship gitu ya jadi yang jadi kunci untuk menua secara sehat secara baik itu relationship dan beliau Oke, bahkan bilang bahwa loneliness kills gitu. wow. Hmm. Sebenarnya ya itu udah kejawab salah satunya sih sebenarnya barusan mau nanya gitu ya. Berarti sebenarnya juga perlu dipertanyakan juga ya, tapi relasi yang seperti apa begitu kan ya sebenarnya. Hmm, 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 Hmm. hmm, hmm. Kan Jadi kalau relasi yang misalnya mm-mm. Oke. Kalau misalnya kita punya relasi aja, tapi kan semua orang kayak harusnya sih ya, makhluk sosial kan pasti berelasi ya. Cuman relasi yang mana nih yang akhirnya membuat ini mempengaruhi loh nanti kepuasan hidupnya seseorang ataupun juga mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan secara mental pastinya ya. hmm, Yang hmm, kayak hmm, hmm. gimana tuh, Kak? Jadi ya relasi interpersonal di sini kita udah ngomongin ya kemarin ya, maksudnya 2 minggu lalu juga masalah konflik gitu. Itu juga terjadi sama dalam relasi interpersonal. Dan yang diukur dalam penelitian ini adalah kepuasan. Jadi persepsi terhadap relasi interpersonalnya dia gitu kan. Nah, dan dalam relasi interpersonal itu juga penting ada nggak sih kesempatan buat kita nunjukin siapa kita gitu. Hmm. Nah, biasanya kan makanya kemarin juga bahas konflik, ketika kita nunjukin apa yang kita mau, apa yang jadi aspirasi kita, orang lain mungkin nggak sesuai gitu ya, dan akhirnya konflik. Dan itu sebenarnya nggak masalah gitu. Justru malah itu yang jadi satu hal yang mesti dilalui dalam relasi juga gitu, bahwa kita juga bisa belajar untuk mendengarkan orang lain, tapi juga orang lain juga, maksudnya partner kita juga harus belajar untuk mendengarkan kita juga, untuk tahu dari sudut pandang kita juga gitu. Jadi menarik itu. Jadi relasi interpersonal yang dua arah gitu dan dua Oke, arah dan saling kita bisa jadi true self kita gitu. Kita nggak perlu pakai topeng, kita nggak perlu pakai mengkonstruk diri kita begitu rupa gitu ya sehingga kita tampil harus seperti apa genuine sama orang kali lain. ya maksudnya ya. Jadi genuine kan now. Bener. Dan ya itu juga yang jadi kepikiran. Oke, genuinity dan kemudian uh, apa ya? Jadi nampilin diri apa adanya. Kalau di media digital gimana ya? Gitu. Hmm. Nah ini ini juga Menarik kita ya di era digital. menarik ini. Ini ada ininya Kak, ada seseorang yang bikin komedian, salah seorang komedian di Indonesia juga yang Hmm. bikin joke-nya tentang apa namanya yang tampil seseorang tampil di media itu kelihatan baik-baiknya aja gitu ya. Hai guys makan gitu ya, makan apa gitu. Pernah nggak sih tampilin apa namanya sesuatu yang misalnya yang lagi nggak enak gitu ya? Jarang sih gitu ya. Kalaupun menampilkan yang Hmm. nggak enak, malah kadang-kadang netizen kok kayak gitu diumbar-umbar gitu ya. Jadi pro kontra lah, biasa lah ya. Para netizen kan maha benar juga ya. Jadi terserah-terserah mereka ya mau komentar apa. Iya benar-benar gitu ya. Jadi benar-benar kita harus tahu akhirnya mempengaruhi relasi kita kan sebenarnya apa yang tampil di era ini gitu ya.
wih kelihatannya baik gitu ya. Di ininya doang gitu ya, di apa namanya platformnya dia atau di sosial medianya doang ya gitu ya. Itu kan kayak kata Chris bilang tadi itu mempengaruhi persepsi kita gitu. Jadi misalnya saya lihat profil IG-nya Chris gitu ya, wih Chris ternyata orangnya gini gini gini, itu kan persepsi saya. Kenyataannya seperti itu belum tentu Belum gitu. tentu. Iya, benar. Dan itu yang makanya menarik gitu, pengen juga bahas sama teman-teman di sini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya mau komentar apa, silahkan langsung aja gitu ya. Kita hari ini bener-bener chatting. Setting jadi boleh Saya udah aja siap. gitu ya, langsung terpikir ya gimana sih apa namanya relasi interpersonal di era digital ini ya gitu ya. Kira-kira sama nggak ya sama yang kayak orang zaman dulu tuh masih apa ya bener-bener face to face, apalagi di masa pandemi kan agak susah juga kan gitu ya. Kita hanya mengandalkan kayak gini ya video call gitu ya jarak jauh gitu ya, atau kondisinya juga memang susah sih gitu ya. Saat ini kan sibuk juga kan, mungkin beberapa, kalaupun nggak pandemi gitu ya, rata-rata orang juga chat aja udah cukup gitu ya. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Apalagi di masa pandemi tambah gitu ya. Dan dari tahap perkembangan kita juga gitu, kita kan untungnya nih saya masih dewasa muda gitu, akan menuju dewasa sama dia sebentar lagi gitu, masih dewasa muda. Dan yang jadi fokus kita kadang itu bukan temen gitu, jadi fokus kita mungkin awal-awal dewasa muda lagi pacaran, kemudian lagi bangun relasi sama si calon pasangan hidup ini gitu ya. Oh, ada pertanyaan dari Nick Ada nih, pertanyaan tuh. bagaimana cara agar persepsi kita dalam hubungan atau pertemanan sesuai realita? Saya catat dulu ya, catat dulu. Saya mau tuntasin dulu yang ngomongan saya tadi. Ya, dalam tahap perkembangan kita, memang kadang kita juga mesti peka gitu. Saya lagi di tahap perkembangan dewasa muda, yang jadi fokusnya mungkin nggak terlalu ke teman gitu. Jadi fokusnya ke pasangan atau mungkin ke karir. Nah, ini yang mungkin bantu kita juga untuk refleksi diri lagi gitu. Saya kan nggak akan selamanya di dewasa muda ya, saya kan tua juga gitu. Jadi yang namanya karir itu penting, tapi apakah itu harus jadi 100% perhatian saya ke situ terus? Yang namanya pasangan itu penting, pasangan hidup itu penting, tapi apakah saya harus sama dia terus jalannya, sama dia terus chattingnya, atau misalnya sama dia terus sosialisasinya? Enggak juga kan gitu. Jadi kita juga penting juga itu untuk kita pahami kita lagi dalam tahap seperti apa, dan kebutuhan kita itu apa ya, dibantu untuk balance lah, jadi nggak cuma di satu sisi aja. Oke, balik ke pertanyaannya Nick nih, bagaimana cara agar persepsi kita dalam hubungan atau pertemanan sesuai realita? Tips saya sih ya ketemu langsung. Beda Iya. loh, ya, beda loh apa dalam ketika kita misalnya bahkan ketika kita misalnya di sini kita Instagram live gitu ya, Chris bisa lihat saya langsung, saya bisa lihat Chris langsung gitu. Itu juga beda kalau misalnya kita ketemu langsung, nggak pakai media gitu. Saya bisa dengar suaranya Chrisnya beda, saya bisa lihat bahasa tubuhnya Chris juga lebih lengkap, dan kemudian saya juga bisa apa ya, lihat bahasa Observe tubuh, dengan kemudian secara dengan suara. keseluruhan. Saya bisa observe secara keseluruhan Chris ini persepsinya seperti apa, dan itu memperkecil gapnya antara yang kejadian sebenarnya dengan yang saya persepsi gitu. Jadi masalah kan sebenarnya kalau misalnya apa yang saya persepsi dengan yang realita gapnya jauh gitu ya. Ya, dan Dan itu kalau yang perlu dikonfirmasi kali ya, gitu ya, supaya kan persepsi kita dalam pertemanan kan ini pertanyaan sesuai dengan realita atau enggak. Berarti ya selain memang face to face tatap langsung juga mungkin juga perlu untuk dikonfirmasi dengan pernyataan langsung supaya tidak menduga-menduga gitu kan ya. Saya pikir gitu ya, dan dia berpikir apa kan nanti beda ya gitu ya. mm, makanya itu kan penting yang namanya dialog, yang namanya chatting gitu ya. Iya, Jadi berdiskusi gitu.
diskusi dua belah pihak gitu, dua belah pihak, dari nggak cuma dari persepsi kita doang, tapi kita juga konfirmasi kenyataannya seperti itu nggak sih, atau justru saya malah beda. Karena apa yang kita persepsi itu tergantung banget sama pola pikir kita kan. Nah, pola pikir kita ini Betul. terbentuk dari kecil, dari apa? Dari pola asuh, dan kemudian dari apa? Dari pengalaman kita selama hidup, apa? Selama kita hidup. Dan itu mungkin beda sama yang orang lain rasakan gitu, sama orang lain pikirkan. Dan itu makanya penting yang namanya dialog. Bener Betul, banget. setuju banget. Terima kasih buat Nick. Tadi Nick juga sudah terima kasih. Semoga sudah menjawab ya. Mungkin kalau ada yang mau Hmm. tanya lagi juga boleh gitu ya. Bagaimana? Mungkin kalau ini ya berrelasi itu kan pasti tambah hari gitu ya. Nggak mudah juga kan gitu ya. Apalagi di era digital banyak banget nih ya bisa bener banget tuh miskomunikasi, mispersepsi itu sangat mungkin sekali. Kita kan tulisan nih ya, cara baca Hmm. kita sama cara bacanya orang lain tuh bisa beda. Maka kerap kali mesti disertai emoticon supaya bahwa menandakan kita tuh lagi bercanda, lagi misalnya lagi sedih. Karena kan dia nggak bisa ngerti ya gitu ya. Ada satu ini kali Kak gitu ya. Jadi kirim pesan gitu ya. Niatnya itu oh say sorry gitu ya. Sorry ya, nggak bisa karena begini. Ini kan pakai nada ya. Tapi ternyata yang di seberang gitu ya bacanya, sorry ya, gue nggak mau lagi apa, gue nggak bisa nih. Ya udah ya gitu. Jadi cara baca itu kan beda ya gitu Beda. ya. Kebayang Hmm. kan, ya pantas kalau dia cara bacanya gitu bisa marah ya kak ya gitu ya. Tapi kalau dengan cara sorry ya, dengerin dengan nada saya tadi gitu ya, yang pertama, tentu akan beda juga ya. Jadi memang bener harus ketemu langsung aja gitu. Karena kalau enggak, wah miss banget ya gitu ya. Hmm. Iya, dan yang namanya apa, media chatting sekarang untungnya juga ada yang namanya voicemail gitu ya. Jadi kita bisa kirim juga suara. Itu juga bisa salah satu apa, salah satu opsi juga gitu. Kalau misalnya memang, aduh nih mungkin kemungkinannya untuk mispersepsi besar nih, ya udah saya kirim pesan suara aja gitu. Gitu. Dan itu bisa apa? Bisa jadi satu opsi juga. Dan ya, yang namanya relasi kita juga mesti apa ya? Kasih waktu gitu. Mungkin dalam satu kondisi teman kita punya apa pergumulan tertentu gitu ya, dan kemudian itu mempengaruhi cara dia untuk berkomunikasi, ya kita bisa pahami itu gitu. Dan ya dan kita juga seperti itu gitu, ketika misalnya lagi capek gitu ya, ya jawab seadanya. Makanya Iya. penting juga untuk kasih waktu gitu. Dan Lihat ya, konteks ya Kak ya, kondisinya dia hmm, juga ya, dan cara waktu ngomong harus tepat waktu dan tempat gitu kata orang gitu ya, tepat waktu dan tempat. hmm, Misalnya di waktu yang tadi lelah, jadinya persepsinya bisa berubah ya, tadinya maunya bercanda jadi ditanggapinya serius dan bahkan mungkin bisa jadi masalah gitu ya, konflik gitu ya. Tempat juga bisa mempengaruhi kan ya, lagi hmm. kondisi tempatnya misalnya nggak pas ya, kondisi umum atau private itu juga mempengaruhi ya. Kita udah bahas itu juga ya 2 minggu lalu ya. Iya, heeh. Penting juga tuh, makanya kita mau konflik apa, mau tempat dan waktunya ini untuk ke konfliknya itu gimana gitu. Apa kita mau sekarang konfrontasi atau mau tunggu dulu gitu. Atau mau di Sampai tempat dingin dulu ini ya. sampai dingin dulu gitu ya. Ingat hal jangan ambil keputusan atau jangan ambil sesuatu yang penting, atau jangan percaya pikiran ketika kamu lagi hungry, lagi lapar, angry, lagi marah, atau lagi emosi yang intensif gitu ya, lagi lonely, lagi sendirian, kepikiran yang aneh-aneh gitu ya, atau lagi T gitu ya, lagi capek, lagi Tired. tired. Hmm, Oke, ini gitu. sambil mengulang ya. Sebenarnya topik kita tuh saling berkaitan satu sama lain loh, yang namanya regulasi Betul. emosi, sama Iya. konflik, sama relasi interpersonal, iya itu memang saling berkaitan gitu. Buat Ya, supaya buat relasinya masyarakat yang baik, tahu maka juga. kita harus punya juga kan memang regulasi emosi dan penyelesaian konflik yang baik. Makanya relasinya bisa bertahan lama gitu kan ya. Nice. Gitu. Dan ya, kalau teman-teman juga ada yang masih mau nanya, silahkan langsung kirim chattingnya di apa di Di Instagram Live ini. komennya langsung aja.
Mm-mm. Oke. Terus kalau misalnya nggak ada yang nanya, ini udah ada yang nanya offline sama saya. Oh gitu. Apa tuh, Jadi Kak? gini, halo Kak, gue cowok 28 tahun, gitu ya, introvert dan susah cari temen offline, gitu. Banyak Hmm, temen tapi pas main Dota doang. Chris tau Dota nggak? Dota tuh Dota. kayak main Dota, main online. Jadi game Mhm. online, tapi orang bisa komunikasi juga sama teman-temannya pada saat pada saat lagi main itu. Minta tips dong, thanks gitu ya. Cowok 28 tahun, laki-laki 28 tahun, introvert dan susah cari teman offline. Banyak temennya pas main Dota doang. Jadi kerja main Iya, main main online, lalalala, udah. Kemudian udah tidur, bubar ya. Jadinya besoknya nggak punya lagi teman gitu. lagi gitu ya. Iya, bener, bener, bener. Gitu. Main game online doang punya temennya ya. Komunitasnya berarti di situ ya. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Nah, pertama kali baca ini pertama kali baca pertanyaan ini saya sebenarnya langsung pikiran gitu. Introvert. Introvert yang dia ya dia kasih tahu pertama kali introvert. Apakah yang namanya orang yang introvert itu berarti orang yang nggak suka berteman gitu. Ini persepsi saya sama apa yang dia tulis ya. Gitu. Jadi saya mau luruskan dulu di sini yang namanya introvert itu bukan berarti orang yang nggak mau berteman gitu ya. Hmm. Introvert, extrovert itu mengacu pada kamu dapat energinya dari mana sih? Dapat apa energi untuk semangat atau motivasi itu dari mana sih? Dari diri sendiri atau dari orang lain gitu. Cara taunya dari mana? Gampangnya coba pergi ke pesta gitu. Abis dari pesta, kamu ngerasa capek gitu ya, aduh banyak banget tadi mesti ngomong sama orang, mesti nanya kabar, segala macem, banyak banget informasinya saya kayaknya overload gitu ya. Atau justru malah, wih tadi gue ketemu sama dia udah lama gak ketemu, terus kita ngobrol-ngobrol, Happy aduh ya. banyak, ya, gimana ketemu lagi sama dia, lalalala, happy gitu. Nah, apakah kamu dapat energinya dari pesta itu, atau justru malah tertarik energinya, terkuras Happy energinya sih, dari tapi pesta? capek, Kak. Kalau di pesta. Tapi jarak mungkin transportasi nggak dihitung gitu ya. Itu bukan itu bukan variabelnya gitu. Jadi orang yang introvert itu orang yang dapat energinya, dapat motivasinya ketika dia refleksi sama diri sendiri, terus punya waktu buat diri sendiri. Perlu teman juga, perlu teman, tapi ya tidak seintensif orang yang ekstrovert misalnya. Tidak Gitu. terlalu begitu banyak ya. Kayak misalnya lebih cenderung biasanya orang extrovert tuh hai populer gitu ya, ketemu langsung bisa gitu, lebih mudah lah. Atau mungkin sebenarnya orang-orang tuh susah bedain sebenarnya antara kepribadian sama yang namanya keterampilan sosial, Kak. Kadang-kadang Ya, berpikir bahwa orang yang introvert tuh nggak punya keterampilan sosial gitu ya, bergaul gitu. Introvert juga tetap bisa bergaul, nggak ada korelasinya gitu. Yang namanya social skill sebenarnya itu bisa dilatih gitu ya. Ini nanti satu topik deh bisa kita bahas tentang keterampilan sosial juga gitu ya. Kalau orang ya, bicara soal introvert sama extrovert setuju sih tadi udah dibilang juga bahwa energinya dari mana kan gitu kan ya. Mhm. ya introvert itu bukan social anxiety, beda gitu ya. Jadi itu beda, kepribadian benar. Kepribadian beda sama keterampilan sosial gitu ya. Mhm. Nah, balik ke si pertanyaan tadi gitu ya. Jadi yang namanya introvert juga bisa untuk apa? Juga perlu berteman dan tapi kita mesti tahu triknya gitu. Memang buat introvert sulit untuk pergi ke pesta terus kemudian nongkrong bareng sama banyak teman gitu ya. Yang mungkin di pandemi juga sulit juga gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah ya kalau misalnya memang harus pergi ke pesta gitu ya, menetapkan diri untuk oh saya mau pergi ke pesta nih untuk Untuk, karena temennya deket sama saya, dan kemudian saya mau ketemu juga sama teman-teman yang lain. Ya mungkin sebelum pesta itu di istirahat dulu, jadi relax dulu, kasih kesempatan sama diri sendiri untuk untuk Menenangkan diri lah ya. menenangkan diri kayak ngisi bensin dulu lah sebelum pesta gitu ya. Charge, charge dulu. Dicas dulu kayak HP gitu ya. Iya. Nah, itu baru ketemu. Dan di pesta itu juga atau misalnya di pertemuan itu buat orang yang introvert mungkin akan lebih praktis kalau misalnya
ketemu sama 1 sampai 2 orang dan kemudian ngomong lama sama 1 sampai 2 orang itu. Nggak perlu ke semua apa semua orang disapa Ya, disapa karena sih boleh memang ya, tapi lebih tipenya orangnya lebih deep sama intim kan, gitu ya. gitu. Jadi ya ngobrol lah sama 1 sampai 2 orang jadi tujuan kita gitu ya. Dan ya sapa sama semua orang tapi nggak perlu jadi semua orang jadi apa diajak ngobrol gitu ya. Jadi save energinya buat orang-orang tertentu aja gitu ya. Dan ya itu yang tips saya. Jadi ketika misalnya memang perlu untuk ke situasi apa banyak orang gitu ya, banyak teman, boleh tuh untuk tenangin diri dulu, cas diri dulu, dan juga apa 1 sampai 2 orang aja yang jadi apa fokusnya untuk dalam ngobrol gitu ya. Terus susah cari teman offline. Ya, kita juga perlu ingat nih bahwa yang namanya media digital itu juga jadi salah satu peluang, nggak cuma tantangan doang gitu ya. Eh, ya media online itu juga jadi satu peluang untuk kita ketemu sama orang lain gitu. Benar juga kata Chris tadi, ada komunitasnya gitu di main Dota Betul. itu gitu. Ya dan penting juga buat kita untuk jalin relasi sama orang-orang yang memang punya sepemikiran sama kita gitu ya. Jadi kita bisa jadi our true self gitu, kayak saya bilang tadi gitu, bahwa saya bisa tunjukin apa yang jadi minat saya, apa yang jadi kebutuhan saya gitu ya, apa yang menurut saya penting. Dan itu ya dalam komunitas Dotanya mungkin akan lebih terakomodir gitu. Dan itu buat saya itu salah satu resources juga gitu. Kamu punya temen kok, tapi memang temannya offline gitu. Dan apa Tapi mungkin gimana Kak tanggapannya? Kalau punya teman yang hanya offline aja, eh tapi nggak punya teman yang, sorry, salah. Punya teman yang online aja, tapi nggak punya teman di offline, kondisi onsite. Itu kira-kira gimana sih? Sehat apa enggak? punya teman yang online doang, tapi nggak punya teman yang offline. Saya nggak bisa bilang gitu sehat atau enggak, karena tergantung sama orangnya juga gitu ya. Kayak tadi, sejauh mana sih di offline itu, di media online itu gap antara realitas dengan dengan yang sebenarnya, apakah gapnya besar atau ya kecil juga gitu. Dan jangan juga salah gitu ya, namanya ketemu langsung pun kita juga bisa loh tertipu sama topeng. Betul. Yang namanya kalau Gitu. susah apa, kalau nggak ada keterbukaan, makanya kan dalam relasi harus ada kedua-duanya keterbukaan. Mau offline, mau online, butuh yang namanya keterbukaan dan juga deep talk gitu ya, bukan cuman surface Hmm. talk gitu ya, dibilang kan pembicaraan yang lebih mendalam. Dan juga sebenarnya kalau tadi saya nanya sehat atau enggak, sebenarnya ini udah ada pembicaraan gitu ya, ada satu sekitar kayaknya talk show gitu ya. Ini di anak SMA. Karena berpikir bahwa kayaknya temen tuh enak yang online aja gitu ya. Kalau yang offline gitu ya, saya dibully misalnya, ada yang beberapa kan gitu, jadi korban bully gitu ya di sekolahnya dulu, ini sebelum pandemi ya konteksnya. Um, Lalu tapi kalau misalnya mengerjakan tugas gitu ya di konteks sebelum pandemi, kan tetap butuh temennya juga kan gitu ya. Jadi nggak bisa bahwa hanya temennya ini berupa teman-teman maya di misalnya di komunitasnya game online tadi, atau misalnya di komunitas apapun itulah. Jadi kayak banyak sekarang kan yang ini apa namanya, yang kayak radio tuh namanya kok jadi lupa sih. Ini loh komunitas kayak apa yang radio online gitu ya. Jadi Radio mereka jadi SFM satu. Oh bukan. iya, ini lagi ngeblank di kepala gitu ya. Jadi mereka tuh ada satu komunitas yang memang untuk salah satunya podcast gitu ya. Jadi Oh, untuk podcast. ngobrol-ngobrol doang gitu ya. Jadi nggak ada temennya yang waktu kondisinya offline. Contoh adalah yang simple. Ini fakta waktu yang terjadi ini, yang nanya ini. Lah kalau misalnya temennya semuanya online gitu ya, nggak ada yang memang thank you Nick, radio host ya salah satunya ya. Cuman tadi mau nyebut programnya itu kayaknya nanti kena royalti gitu ya di kepalanya gitu ya. Thank you. Jadi apa namanya, mereka ini hanya mengandalkan teman yang online. Terus ketika beneran sakit, ketika beneran dia butuh pertolongan yang real, masa iya ngundang teman-temannya yang online tadi gitu ya bakalan datang nggak? Kan nggak juga
Karena alibinya adalah saya sudah punya teman yang di online, maka dia jadi menjadi sulit untuk berteman secara offline. Itu sih kendalanya. Jadi kalau ditanya, dua-duanya tuh baik kan punya teman. Tapi kalau misalnya jadi sulit untuk bicara dengan orang secara langsung, itu sih yang apa namanya jadi kurang sehat. Itu sih Kak Mhm. tadi. Mm-mm. Iya, jadi kita juga mesti peka gitu ya namanya relasi online itu bisa jadi apa? Bisa jadi ada positifnya, tapi juga ada batas-batasnya Betul. gitu. Mm-mm. Ada batas-batasnya bahwa ya kayak tadi gitu loh, apakah memang dia bisa langsung apakah saya bisa dapat bantuan gitu dari dia langsung ketika misalnya saya lagi dapat masalah gitu. Mm-mm. Ya enggak juga gitu. Jadi kita juga perlu tahu batas-batasnya, keterbatasannya di tiap moda moda apa, di tiap moda relasi ini gitu. Nah, ya namanya bullying terjadi juga gitu ya, namanya online juga, offline juga Betul. gitu. Cyberbullying ya kalau secara online ya. Hmm, hmm, hmm. Dan apa relasi online juga bisa membuka kita untuk kumpul sama orang-orang yang punya satu apa ya, punya satu visi lah, punya satu pemikiran juga sama kita. Kayak kita nih, Chris. Iya, Pas lagi satu minat ya, satu minat. iya, pas lagi apa masih masih online, masih ketemu langsung, kayaknya proyeknya semuanya bubar jalan gitu ya, nggak ada yang jalan. Tapi pas lagi pandemi justru malah ada kesempatan lewat apa? Lewat IG Live Media. untuk sama kolaborasi gitu. Gitu. Jadi kita memang perlu tahu apa ya batas-batasnya seperti apa. Ini menarik nih, kemarin saya baca gitu ya, yang namanya salah satu penelitian Facebook itu bridging capital. Bridging artinya menjembatani, capital itu artinya modal gitu ya. Jadi Facebook itu sebenarnya social capital kita, jadi modal sosial kita. Tapi dia sifatnya hanya bridging, hanya menjembatani. So Facebook is bridging capital, not bonding capital. Jadi bukan Hmm, salah satu sumber daya yang bisa membuat kita mempererat relasi kita. ya, Mempererat itu banyak faktor lah yang main di tergantung. sana. Ya, Tapi Facebook itu cuma bridging aja gitu. ya Jadi kita juga mempertemukan mesti kan sebenarnya gitu ya, koneksi gitu ya. Tapi nanti selebihnya buat komunikasi lebih lanjutnya kan kita tergantung kita juga ya. Gitu bisa juga kan orang-orang ditemuin gitu ya di Facebook atau misalnya di satu aplikasi, tapi mau dibangun relasi atau enggak selanjutnya kan terserah usahanya masing-masing ya gitu ya. Kayak pengalaman satu teman saya. Ya. oh, gitu. Betul Ya, kan jadi gitu memang ya kita perlu tahu tergantung. batas-batasnya gitu ya. Oh ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Nick. Oke. Hubungan Iya, intim, bagaimana cara opini agar tentang persepsi kita dalam hubungan intim ya tadi ya atau pertemanan sesuai realita ya. Tadi udah ya? itu udah dibahas tapi Sorry. Oh, Nick itu ada yang pertama ya. pertanyaan Yang lagi. kedua, di pasangan pada masa pandemi ya. Opini tentang hubungan intim atau pasangan pada masa pandemi. Saya mau tanya lagi nih kan Nick, maksudnya gimana nih opini tentang hubungan intim atau pasangan pada masa pandemi? Eh, Ad- saya nggak Ada kepikiran. mungkin Mungkin kali Chris. pendapat ini ya, maksudnya relasi-relasi di masa pandemi ini atau gimana? Nanti boleh Nick konfirmasi ya kalau ada pertanyaan lanjutan ya. Mm-mm. Hubungan intim atau pasangan pada masa pandemi, karena yang namanya pasangan mungkin konteksnya saya nggak tahu deh, ini mungkin Pacaran kah, perlu pernikahan kah gitu ya. Hmm, 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 gitu ya. Jadi bahas lagi sambil nunggu Nick gitu ya untuk konfirmasi. Yang namanya Facebook tadi kan bridging capital ya, bukan bonding capital. Dan menarik juga itu ya, saya baca Facebook itu sebenarnya dia menyediakan uh, instant gratification. Jadi apa ya? Dia memenuhi kebutuhan kita secara langsung, tapi cuma permukaannya doang gitu ya. Jadi apa? Kita bisa lihat, oh si ini lagi sibuk ini, si A lagi sibuk ini, si B baru nikah, si C baru kehilangan orang yang dia kasihi gitu ya. Tapi itu cuma sebatas tertentu aja dan itu sangat-sangat surface gitu ya, permukaan. Untuk menyelam ke dalam lagi itu ya butuh Facebook cuma jadi penjembatannya doang.
bukan. Kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan bahwa oh ini orang kayaknya kepribadiannya X atau kepribadiannya Y ya. Hanya dari lihat lihat profil Facebooknya ya nggak juga gitu. Makanya perlu tadi ada yang namanya komunikasi secara langsung gitu. Dan menarik juga dibilang bahwa Facebook itu seperti social snacking. Jadi kayak makan snack gitu ya, sosial Dikit-dikitan. secara sosial. Kenapa? Kalau snack kan dikit-dikit ya, lama-lama jadi banyak kan Dikit-dikit. gitu ya. Kalau kebanyakan itu bahaya buat kesehatan gitu ya. Jadi Tapi kali ya, ini juga bahaya nggak? ya kalau misalnya kita cuma tahu yang permukaannya aja dan kemudian kita bangun persepsi kita dari situ, itu kan juga kurang bijak sih menurut saya gitu. Jadi social snacking cuma makan snacknya doang, tapi makanan utamanya tuh relasi dalam komunikasi yang sebenarnya itu susah gitu. Itu beda. Jadi snacking sama makan sebenarnya tuh beda gitu ya. Betul. Jadi ya memang bisa jadi satu bisa jadi satu peluang juga misalnya kita lagi ketemu sama teman lama terus kemudian kemarin baru lihat Facebooknya oh dia lagi sibuk ini dan kita bisa bahas lu ternyata baru bangun baru baru bikin bisnis baru ya gitu atau misalnya lu kemarin baru beli anjing baru ya lalala gitu jadi kita bisa jadi apa ya informasi untuk memperdalam komunikasi tadi sih. Jadi bahan lah ya, gitu ya. Jadi ketika misalnya benar sih bridging ya itu tadi kan, istilahnya membuka komunikasi gitu ya. Selebihnya memperdalam dan seterusnya tergantung juga ya. Oke, jadi kalau misalnya, nah ini ada pertanyaan lagi tuh. Seberapa penting menjalin hubungan intim atau pasangan pada usia 25 tahun dan ke atas. Tadi kayaknya sempat disinggung juga ya, antara tahap perkembangan manusia dan juga apa namanya fokusnya kita gitu ya. Masing-masing orang pasti punya fokus gitu kan ya. Kalau fokusnya dia masih di karir atau misalnya fokusnya sudah beda ya, mau istilahnya mau serius, ada juga yang sudah matang juga untuk menikah. Kalau ini seberapa penting pertanyaannya tergantung orangnya juga ya, gitu ya. Kalau saya sih nggak tahu, Kak Siska gimana? Ya kita juga perlu tahu yang namanya tugas perkembangan itu diambil secara umum gitu dan mungkin itu nggak applicable langsung ke kita ataupun ke orang-orang dengan kondisi yang tertentu gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin ketertarikan sama untuk menjalin hubungan intim atau punya pasangan di usia 25 tahun tuh belum ada karena ya mungkin saya nggak tahu mungkin fokusnya masih di aspek kehidupan yang lain gitu ya. Ya sebenarnya nggak masalah juga gitu. Kalau misalnya 25 tahun masih belum kepikiran, aduh nanti saya menikah atau misalnya mau pasangan sama siapa, belum ada kepikiran ya nggak masalah gitu ya. Yang penting di sini adalah kita bisa jalanin apa yang menjadi tugas kita sehari-hari dengan tanggung jawab gitu. Jadi baik di karir misalnya ataupun misalnya lagi kuliah atau misalnya lagi dalam hubungan keluarga juga ini kan juga penting gitu untuk jalin untuk tahu untuk bisa jalan itu dengan balance gitu mungkin memang ada ya tuntutan dari sosial gitu kamu kan udah Social usia 25 pressure-nya tahun yang nih. lebih tinggi kayaknya ya. Hmm. Kok atau misalnya di ke arisan keluarga mana pacarmu gitu Kapan nikah? kapan nikah gitu. Jadi memang ada social pressure ke kita, tapi kita juga perlu tahu kenapa social pressure itu ada. Kenapa orang-orang mengharapkan supaya saya umur 25 tahun baiknya punya pasangan gitu. Ya mungkin karena pola pikirnya, oh 25 tahun punya pasangan nanti supaya bisa bangun keluarga. Dan ketika punya anak, usianya masih relatif muda, bisa catch up sama anak gitu ya, bisa bangun relasi yang baik dengan anak juga, dan juga buat generasi ke depan. Jadi seberapa penting Banyak menjalinnya faktor itu kali ya, Kak. dan Banyak kita faktor nggak bisa juga. gitu ya banyak faktor yang kita nggak bisa ambil rata gitu faktor yang berlaku buat saya berlaku juga buat kamu gitu jadi menjalin hubungan intim ini hubungan intim ya pada usia 25 tahun kata itu tergantung sama orangnya tapi yang namanya relasi itu pasti gitu hubungan intim
itu tergantung orangnya, tapi yang namanya relasi itu pasti ya, nggak peduli kita masih usia 25 tahun, udah 40 tahun, atau misalnya masih 17 tahun, relasi itu harus terus menerus diasah gitu ya, dan kemudian Iya. dijalanin Oke, gitu. jadi artinya sebenarnya konteksnya kita ini, relasi ini bukan hanya dengan pasangan ya, bisa aja relasi dengan pertemanan, relasi dengan keluarga juga, gitu ya Kak, maksudnya gitu ya. Jadi bahwa beda ya konteksnya kalau mau apa namanya konteksnya pertanyaannya apa namanya nih kan harus menikah gitu ya konteksnya. Tapi sebenarnya kalau tadi yang dibicarakan juga dari awal bahwa orang-orang dengan relasi interpersonal gitu ya, entah dengan teman, keluarga, itu justru yang menunjukkan istilahnya ada pengaruh loh gitu ya terhadap kesehatan secara fisik gitu ya, kepuasan hidupnya juga semakin baik gitu, gitu sih itu. Kayaknya udah kejawab ya Nick ya, semoga kejawab. Kalau ada belum puas juga masih boleh nanya lagi kok, gitu ya. Oke. Kayaknya ini juga jadi pergumulan orang-orang yang pergumulan apa teman-teman kita nih. Jadi mungkin perlu kita bahas chatting solusi yang beberapa waktu ke depan. Apakah perlu kita bahas mengenai dating, mengenai apa hubungan dengan apa dengan pasangan. Iya, karena kayaknya juga ada yang penelitian juga sebenarnya tentang singleness, Kak. Gitu ya. Jadi Hmm. nanti kita siapa tahu bisa ajak gitu ya. Bapak Karel gitu ya. Boleh lah ya gitu ya. Dia kalau mau join join ya gitu ya. Jadi memang kalau di Indonesia apalagi ya budayanya gitu ya pasti mempengaruhi sih gitu ya. Kalau budayanya kolektivis, budayanya juga mungkin masih banyak gitu ya menekankan bahwa menikah itu penting gitu ya. Tapi bisa aja kan di zaman sekarang ada yang mungkin fokusnya karir lebih penting misalnya kan juga bisa beda juga gitu Hmm. ya. Oke, baliklah ke topiknya Kak. Gini soal interpersonal relationship secara general ya, bukan hanya relasi dengan pasangan kali ya. Mm-mm. Oke Kak, Hmm. adakah yang ini mau dibagikan? Kira-kira tipe interpersonal tuh kayak gimana aja mungkin? Tipe interpersonal gimana nih maksudnya? Nggak tahu, misalnya relasinya ada nggak? Misalnya ukuran ini sih mendalam, perlu dipertahankan atau enggak, atau gimana gitu ya? Oh gitu. Jadi mungkin bahas mengenai tahap-tahap dari ini ya, dari apa? Dari hubungan interpersonal ya. Mhm. Jadi memang ada menurut Levinger dia ada 5 tahap dari hubungan interpersonal. Jadi tahap yang pertama tuh acquaintance, jadi ketemu kenalan. Oh, Ibu Kris kenal tuh dosen psikologi kan, gitu. Pernah ngobrol? Ya paling ketemu doang di apa di FJ gitu, say hi gitu. Dan kemudian apa ngobrol-ngobrol apa surface aja gitu. Jadi saya juga follow dia di Instagram gitu. Jadi masih kenalan lah gitu. Jadi itu tahap pertama. Tahap kedua adalah build up. Build up itu artinya ada ketertarikan, jadi punya apa? Punya minat juga gitu ya, yang cocok gitu ya dengan orang itu. Dan akhirnya build up, artinya memperdalam atau Bangun. ya lebih intensif lah apa ketemuannya atau lebih intensif ngobrolnya. Dan ngobrolnya nggak cuma nanya apa kabar, tapi gimana progres progres dari apa mungkin bisnis yang baru dia bikin, atau misalnya progres gimana kesehatan keluarga, dan coba dan juga ada ada ya ada minat yang sama gitu. Oh, keluarga saya juga punya penyakit yang ini, dan akhirnya ada apa tukar informasi gitu ya, build up. Dan yang ketiga continuation. Jadi setelah kenalan, terus kemudian punya yang sama, build up, memperdalam, continuation artinya dalam jangka waktu tertentu Lama. terus menerus gitu ya. Terjadi pertukaran informasi dan kemudian apa? Uh, jadi secara kontinu gitu ya, ada tukar baliknya. Dan juga ada konfliknya di sini gitu. Jadi yang namanya konflik itu juga jadi satu bagian dalam interpersonal relationship, karena ya tadi kita kan mesti apa relasi yang baik adalah ketika kita bisa menunjukkan diri kita apa adanya dan orang lain itu juga gitu ya. Jadi continuation ini terjadi, konfliknya juga, tapi konfliknya ini berlangsung, ada konfliknya tapi relasi tetap berjalan juga gitu.
itu Mhm. continuation. Kalau konflik terjadi dan kemudian nggak relasinya akhirnya nggak jadi nggak sedekat yang dulu gitu ya, masuk ke tahap keempat yaitu deterioration. Jadi makin Bubar. merenggang, merenggang gitu ya. Dan yang kelima ending gitu. Ending ketika misalnya ya nggak ketemu lagi gitu. Dan ini nggak cuma terjadi sama relasi di mana kita misalnya salah paham atau misalnya konflik yang terus menerus dan akhirnya nggak ketemu lagi gitu ya. Ini terjadi juga sama ketika kita mesti berpisah karena salah satunya meninggal gitu. Atau misalnya salah satunya pergi ke kota yang lain. Jadi secara fisik nggak ada di tempat itu lagi gitu ya. Nggak ada bareng sama kita, nggak ada sama bareng sama kita lagi Seperti gitu. kita ya, Kak ya. Karena ya Berpisah kita ya. kita mungkin kalau menurut gua nih ya masih di continuation nih, Masih di masih di koordinasi. continuation. Mm-mm. Oh, mungkin suatu saat pasti akan ending sih. Entah Tapi dalam baik relasi sebenarnya tahap ini juga bisa up and down juga kali ya, Kak apa ya. dan Jadi juga kan bisa ada juga kan. ada masanya kan gitu ya. Mungkin sudah sampai di continuation, sudah terus menerus, tapi ada masa misalnya berkonflik, pisah dulu, terus nanti ada Mm, juga kalau sudah baik misalnya rekonsiliasi bisa dilanjutkan lagi kayak gitu kan juga. mm. Bener Atau nggak? CLBK cinta lama bersemi kembali. Putus nyambung ya, ya. Udah ending terus balik lagi gitu ya, bisa juga gitu ya. Yang namanya ending, saya juga mau kasih tahu ya, mau sharing yang namanya ending ini nggak cuma ending tadi karena eh, secara minat mungkin nggak sama lagi atau mungkin secara nggak menarik lagi untuk diteruskan hubungannya gitu ya. Bisa juga karena tadi pindah kota atau misalnya pindah pekerjaan. Pekerjaan. Dan ini yang sebenarnya jadi peluang ketika misalnya kita punya media digital, komunikasi media digital, itu bisa juga loh dijembatani tadi gitu ya, relasi kita meskipun berbeda tempat gitu. Yang Betul. jadi masalah adalah ketika ending hubungannya baik, tapi harus ending karena mungkin karena meninggal gitu. Nah Hmm. itu yang mungkin penanganannya sedikit perlu berbeda lah, karena yang namanya loss atau misalnya kehilangan itu grieving itu tahapannya beda lagi ya gitu. Mhm. Iya, iya. Ini aku pernah ngajar, Kak. Ini di psikologi komunikasi tuh memang ada sih gitu ya tahapannya dalam hal berelasi gitu ya. Mungkin beda beda istilah aja ya, bener yang tadi kenalan, kontak dulu gitu ya, ada interaksi, kemudian ada involvement, tapi bahasanya keterlibatan gitu ya satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan adanya terlibat satu dengan yang lainnya, maka orang itu semakin dekat, makanya terbangun intimasinya gitu ya, ada social bondingnya gitu ya ibaratnya. Nah, Hmm. tapi dalam jalannya waktu, dalam hal berelasi pasti nggak lewat adanya konflik gitu ya. Kadang ada yang sejalan diteruskan, tapi kalau nggak sejalan, kadang-kadang tadi mengalami yang namanya deterioration gitu ya, atau Hmm. ketidakpuasan dalam hubungan gitu. Nah, tergantung persepsinya kita. Kalau tidak puas dalam sebuah hubungan itu, tanggapannya seperti apa? Mau di repair atau di solution? Jadi kalau di repair kan Hmm. diperbaikin lah gitu ya. Tapi kalau sudah nggak sanggup ya ya udah pisah aja, putus aja ibaratnya gitu ya kalau relasi gitu sih. Dan itu emang ada gitu ya kenyataan kondisinya bahwa stages tadi itu di dalam semua relasi itu bisa terjadi sih. Mau relasi pertemanan, relasi saudara ya meskipun kalau saudara tuh darah ya, tapi kadang bisa jadi nggak kayak saudara lagi gitu. Itu bisa juga kan terjadi gitu. Gitu sih, paling nambahin Hmm. itu sih. Ada yang bisa repair, ada juga yang memang benar-benar pisah gitu ya. Apalagi kalau meninggal yang Hmm. beneran pisah sih. Ya. Itu penanganannya beda lah, cara kita untuk menghadapinya beda lah dengan ketika kita endingnya yang dengan cara yang lain gitu ya. Mm-mm. Hmm. Dan menarik juga tahap-tahap ini sebenarnya perlu juga untuk dikenalin sama anak gitu ya, dari Mm. dari dini gitu, sejak dini, bahwa yang namanya relasi itu nggak akan selalu ada gitu. Saya beberapa
beberapa waktu lalu gitu ya sempat dampingin satu anak gitu ya, uh, laki-laki umur 7 tahun, dan dia ngerasa kehilangan banget satu orang temennya satu kelas yang nggak mau lagi main sama dia Wow. gitu. Gitu. Kalau anak-anak kan fokusnya gitu ya, nih apa teman saya mau main sama saya atau enggak, kayak, dan harga dirinya tuh dibangun dari situ gitu, dari pertemanan ini gitu. Dan makanya ketika saya dampingi, saya bukain juga gitu bahwa yang namanya apa pertemanan suatu saat juga akan berakhir gitu. Kita nggak tahu kapan, tapi suatu saat itu akan berakhir gitu. Dan kepikiran juga ini anak masih kecil tapi harus menelan pil pahit juga ya. Pil pahit kehidupan gitu. Dan bukan juga saya juga juga ngomongin, juga ajak diskusi, ya mungkin dia nggak mau main lagi sama kamu tapi kamu punya teman main yang lain kan gitu. Dan teman yang lain mungkin punya cara main yang berbeda dengan dia gitu, dan bisa bantu, bisa sharing, kamu bisa bantu dia untuk ngomongin buka minat yang lain lah seperti itu gitu. Jadi ya namanya anak juga apa ya, di sekolah mungkin dibilang bahwa oh, kamu harus berteman dengan semua orang, enggak juga gitu. Kita kan juga perlu untuk pilah-pilah gitu ya, mana sih teman yang cocok sama saya, kalau misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa, itu memang dia gitu. Dan ya itu memang perlu di Pilihan apa ya, hidup ya dikenalkan Kak dari ya. Jadi dia. kita mau sama jalin relasi dengan siapa itu juga pilihannya kita kan ya. Apalagi kalau pertemanan sampai nanti loh kita usia lanjut gitu ya. Namanya juga grow old together gitu ya. Artinya kalau hubungan relasi interpersonal itu harus sama-sama membangun kali ya gitu ya. Ya nggak sih? Nah, mungkin kalau di kesimpulan nih, karena kita waktunya juga udah mau mepet nih, Oh, ya. kira-kira eh, apa nih tips and tripsnya gitu ya, trip gitu ya dalam hal jalin relasi di masa atau di era digital ini Kak. Oke, jadi tips terakhir gitu ya dari saya untuk menua bersama, bareng-bareng berkembang sama sama teman, sama keluarga, sama orang-orang di circle sosial kita. Gimana caranya untuk maintain atau menjaga hubungan baik itu, ada 4 gitu ya. Yang pertama suportif. Jadi kita mendukung apa yang jadi minatnya dia, apa yang jadi permasalahannya dia, yang jadi pergumulannya dia. Mendukung tapi uh, jujur juga gitu ya. Mana yang bisa saya dukung, mana yang mungkin saya nggak cocok gitu dengan itu. Tapi saya dukung kamu sebagai teman, bahwa saya dukung kamu sebagai keluarga misalnya, bahwa kamu berkembang, coba hal yang baru. Saya dukung, tapi mungkin dalam secara spesifik dukungannya mungkin nggak sesuai sama nilai-nilai kita komunikasikan juga gitu ya. Dan juga yang kedua positivity gitu ya. Jadi Oke. jadilah orang yang apa ya, yang juga beri apa ya, menyebarkan ke hal-hal yang positif lah tentang diri teman kita atau pasangan atau keluarga kita itu gitu. Jangan ketika ketemu gitu misalnya jadi tempat sampah terus, ngomongnya curhat terus, ngomongin yang negatif terus. Itu kan Yang juga positif lah ya kali-kali ya. iya. Penting juga untuk kita apa ya, apresiasi apa yang kita punya, apa yang dia punya, apa yang terjadi apa sama hubungan kita, itu juga perlu untuk kita apresiasi. Dan yang ketiga ya openness tadi, yang terbuka gitu ya. Share pemikiran kita, nggak cuma hal-hal yang mungkin sejalan, tapi juga hal yang mungkin nggak berbeda gitu. Karena yang Dan namanya kadang-kadang perkembangan kan kejujuran itu bisa menyakitkan ya Kak ya. iya, ya kejujuran itu menyakitkan, tapi yang namanya ditipu tuh lebih lebih sakit gitu. Woi. Nah, itu tuh kata-katanya ya. Jadi penting buat keterbukaan meskipun kadang menyakitkan tapi lebih sakit lagi kalau kita ditipu. Benar, setuju, Kak. Benar. Gitu. Jadi kita misalnya pasang topeng gitu ya. Oh, gue selalu setuju dengan apa yang lo katakan. Tapi dalam hati ngedumel gitu misalnya, dan kira nggak setuju dan keluar lewat media yang lain atau ya, atau lewat orang yang lain, itu kan bisa juga satu hal yang bermasalah gitu ya. Jadi terbuka itu lebih penting gitu ya. Terbuka apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan juga terbuka juga untuk menerima apa yang orang lain Hmm, persepsikan tentang kita. Makanya butuh dialog tadi ya. Dan yang terakhir, yang namanya hubungan itu nggak akan terjadi kalau nggak ada interaksi tuh. gitu. Jadi
Ini sama pakailah kayak media. selalu ya, bertepuk sebelah tangan. Kalau nggak berinteraksi support. Harusnya begini. Gitu. Jadi kita memang apa ya, pakailah media yang memang tersedia. Kalau memang tersedianya adalah lewat media media digital gitu ya, ya gunakan media itu. Tapi juga bijak, tahu batas-batasannya seperti apa. Dan juga kalau ada kesempatan ketemu langsung, tapi juga tahu batas-batasnya seperti apa. Ya, dan namanya interaksi juga harus ada dialog gitu ya. Nggak, jadi nggak cuma ketemu doang, tuh satu makan, ya satu kegiatan yang lain, nggak juga gitu. Harus ada dua belah pihak dialog. Gitu. Komunikasi Jadi ya. itu Jadi jadi ada 4 suportif, hal gitu ya untuk positif, positif dan openness dan interaksi. Ya. genau. Ya. Oke, sudah ada 4 hal itu. Semoga teman-teman juga saling membangun gitu ya, relasinya saling mendukung dan juga memberikan curhatan itu bukan selalu negatif juga, bisa hal-hal yang sumbangsih juga mengapresiasi teman kita atau keluarga kita juga gitu ya, supaya relasinya tetap terjalin dengan baik. Dan jangan lupakan yang namanya kejujuran, karena keterbukaan itu penting dalam sebuah relasi. Karena kalau tidak sebaliknya gitu ya, dengan topeng-topeng itu bisa lebih menyakiti. Dia mungkin nggak langsung, tapi di beberapa waktu kemudian kali gitu ya Kak ya. Dan tentu tetap harus di dalam relasi harus saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kalau salah satu cuek ya mungkin akan merusak juga relasinya gitu kan ya. Oke, jadi stay safe semuanya. Semoga relasinya tetap terjaga dan saling support satu dengan yang lainnya ketika berkonflik. Kalau bisa lihat video kita sebelumnya gitu ya. Jadi cara-cara Benar, menyelesaikan benar. konflik itu gimana. Dan kalau masih bingung gitu ya, mungkin masih merasa lemah, bisa juga nanti ikutin seminar kita tentang menjadi pribadi yang tangguh. Ya, jangan lupa di 12 Juni jam 1 siang, nanti link akan kita sebarkan juga lewat IG Chris Servina ini, ataupun juga WeChat .psy, nanti silahkan join semuanya. Oke Kak, thank you buat chatting Sabtu siang Makasih ini, gitu sama-sama. ya. Tidak terasa sudah 1 jam, sampai ketemu nanti 2 minggu lagi ya di webinar kita. Bye, stay safe. Dah. Thank you semuanya yang sudah hadir. Saya Makasih akhiri teman-teman. ya.